Hai, welcome back to my channel. Bersama gue Dava Amrullah. Kali ini gue akan review film The Two Popes. Tapi sebelumnya untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan juga share video ini ke teman-teman kalian agar bisa menyaksikan konten-konten menarik lainnya dari channel ini. Thank you so much. Setelah mendengar kabar wafatnya Paus Benedictus ke-16, hal pertama yang terlintas di pikiran gue adalah untuk kembali menyaksikan film yang menceritakan tentang sosok dirinya, yaitu film The Two Popes. 2 tahun lalu sebenarnya gue udah nonton film ini 2 kali di Netflix semenjak awal perilisannya, tapi akhirnya gue menyaksikan film ini untuk 3 kalinya. Film The Two Popes ini adalah film yang disutradarai oleh Fernando Meirelles. Dia bercerita tentang 2 sosok paus, yaitu Paus Benedictus ke-16 dan Paus Franciscus, yang keduanya diperankan oleh Anthony Hopkins dan juga Jonathan Pryce. Waktunya itu dimulai sejak awal meninggalnya Paus Yohanes Paulus kedua hingga dilantiknya Paus Franciscus menjadi Sri Paus. Film ini bercerita mengenai perdebatan kedua sosok penting Vatikan terkait masalah skandal yang menerpa gereja Katolik dan peristiwa mundurnya Paus Benedictus ke-16 dari tahta suci pada tahun 2013. Keduanya memiliki pendapat dan cara pandang masing-masing dalam merespon hal-hal besar itu. Meskipun isu yang diangkat merupakan hal-hal kelam dari gereja Katolik, namun film ini bergenre drama, biografi, dan komedi gitu. Penyampaian masalah yang ada di film ditampilkan dengan sangat ringan dan diselingi humor-humor jenaka yang menghibur, dikarenakan film The Two Popes ini adalah interpretasi dari filmmakernya mengenai kedua sosok paus dan peristiwa besar tersebut. Musik-musik pengiring pada film The Two Popes ini menurut gue cukup asik gitu, apalagi ketika sequence menuju konklav untuk yang dilaksanakan di Kapel Sistine itu menggunakan musik pengiring Dancing Queen yang seru banget gitu menurut gue, karena unik gitu loh. Selain musik, hal yang menonjol dari film The Two Popes ini adalah sinematografi dan juga penyuntingan gambar. Untuk sinematografinya, film ini banyak mengambil komposisi yang tidak biasa. Banyak gambar-gambar yang terpotong setengah, disisipi dengan foreground ataupun terpangkas headroomnya, itu sering ditampilkan pada film ini. Pencahayaan film The Two Popes itu didominasi oleh high key gitu, dengan warna serta properti kostum merah serta putih yang mencolok, menjadikan beberapa objek ini kontras satu sama lain ketika berada pada satu frame yang sama, yang akhirnya juga mendukung penceritaan gitu, karena memaknakan 2 pendapat yang berbeda antara kedua karakter paus yang ada di dalamnya. Penyuntingan gambar yang terbilang cepat ya, dengan tempo yang cepat, lalu repetitif dengan adegan-adegan tertentu, serta close up shot yang memberikan detail-detail yang ingin ditonjolkan, itu mendominasi gaya editing pada film The Two Popes, yang akhirnya ngebawa penonton untuk menyoroti hal-hal spesifik di sekitar kedua karakter paus yang ada. Di film The Two Popes ini yang bikin orang itu semakin believe sama film The Two Popes mengenai ceritanya adalah penggunaan footage asli dari kejadian di dunia nyata yang banyak ditampilkan pada film ini gitu. Hal ini memperkuat keyakinan penonton bahwa kejadian-kejadian yang diadegankan ini seolah-olah terjadi beneran gitu. Terus gaya penyutradaraan dari Meirelles ini kerap kali melanggar garis imajiner ketika kedua paus saling bertemu dan berbincang. Pelanggaran garis imajiner ini akhirnya menggiring penonton untuk menjelajahi perbedaan antara kedua paus ini terhadap sudut pandang mereka gitu, yang teramat beda satu sama lain. Tapi walaupun judulnya The Two Popes, film ini tuh tidak menyuguhkan porsi yang seimbang antara cerita dari Paus Benedictus ke-16 dan Paus Franciscus. Film ini tuh didominasi oleh kisah dari Kardinal Jorge Bergoglio dari muda hingga kepausannya menjadi Paus Franciscus. Serangkaian peristiwa penting yang melatar belakangi kehidupan Paus Franciscus ini diceritakan melalui gambar hitam putih dengan aspek rasio yang berbeda dari cerita-cerita lainnya. Lalu kisah kelam dari Paus Franciscus di masa lalu juga dibongkar pada film ini gitu, yang
mana secara tidak langsung Paus Fransiskus itu terlibat pada teror junta militer yang mengerikan di Argentina pada masa lalunya. Dengan banyaknya porsi cerita dari Paus Fransiskus, film ini tuh nggak menyoroti sama sekali terkait masa lalu dari Paus Benediktus ke-16. Padahal hal ini menarik gitu, karena Paus Benediktus ini kan terlahir sebagai orang Jerman gitu dan pernah ikut dalam Hitler Youth ya, tentara muda Hitler lah pada masa Perang Dunia Kedua gitu. Sebagai seorang non-Katolik, gue mendapatkan banyak informasi yang dulunya cuma lewat aja di telinga gue gitu, mengenai permasalahan Gereja Vatikan dan kedua sosok Sri Paus ini. Film The Two Popes itu berani mengangkat kisah ini, bahkan menampilkan adegan kunci di mana Paus Benediktus ke-16 melakukan pengakuan dosa kepada Kardinal Bergoglio mengenai skandal yang dilakukan oleh petinggi-petinggi Gereja Katolik, sampai menyebutkan nama Martial Maciel dengan jelas di film ini. Dan meskipun film ini menurut gue adalah film yang bagus dan menarik untuk disaksikan, banyak juga pihak yang mengutuk film ini karena penggambaran dari Paus Benediktus yang tidak seimbang atau tidak relevan gitu, karena cenderung dijelek-jelekan dan sangat kaku pada film The Two Popes ini. Pada film ini seolah-olah tuh Paus Benediktus berusaha untuk angkat tangan dari masalah-masalah gereja yang dihadapinya ketika ia menjabat sebagai sosok paus. Padahal aslinya ia juga berusaha dalam menangani kasus-kasus skandal gereja yang terjadi pada saat masa kepausannya tersebut gitu. Kalau ngomongin film The Two Popes itu nggak lengkap tanpa menyinggung acting dari kedua aktor yang membawakan sosok Sri Paus, yaitu Anthony Hopkins dan juga Jonathan Pryce. Kedua aktingnya menurut gue ini sangat memukau, di mana kedua aktor ini mampu membawakan sosok Paus dengan ciamik sembari menjaga konsistensi perbedaan dari kepribadian kedua sosoknya tersebut, di mana Paus Benediktus yang dikenal konservatif, sementara Paus Fransiskus lebih fleksibel dalam menyikapi hal-hal tertentu, bahkan juga isu-isu yang sensitif. Perbincangan dua tokoh paus yang beradu argumen terkait masalah kebenaran dan keilahian itu jadi sangat menarik ketika dibawakan oleh kedua aktor ini. Ditambah lagi sisipan komedi yang sudah ditulis dari naskahnya yang digarap oleh Anthony McCarten mampu memecah ketegangan di momen-momen yang harusnya situasinya menjadi tegang gitu. Dan ketika ada komedi ini, film ini tidak jadi membosankan ketika ditonton oleh orang awam. Kesimpulannya adalah film The Two Popes ini merupakan film yang membawa isu serius ke permukaan dengan gayanya yang santai dan juga menghibur, dengan banyak kata quotable dan humor-humor ringan. Film ini sukses menyampaikan sisi-sisi manusiawi dari seorang hamba Tuhan yang dinomorsatukan oleh umat Katolik di dunia, serta mengajak kita menembus batas-batas tembok Vatikan yang tinggi melalui interpretasi dari filmmakernya yang jenaka namun syarat akan makna. To hear his voice, God's voice. Terima kasih telah menonton review ini. Jangan lupa subscribe my channel, jangan lupa follow me on social media. Share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat menyaksikan konten-konten film yang menarik lainnya. Thank you so much and bye-bye.